kita, tim musyawarah ada, tim penasihat ada, tapi enggak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Tidak memang ditanyakan, tidak juga difungsikan. Katanya bapak-bapak bupati misalnya, pegat dengan tim-tim ahli, tim penasehat yang merempak gaji khusus untuknya, nadu orang drone. Jarang cik tu kamu, wahana cik, kadang mesti beli, mesti gak, tanah sapu nak. Itanya kita bisa membuat lagi urang, lagi nanggrogok yang haya, tapi tak fungsikan hana dato. Persis ya, kita buat bangunan, orang buat bangunan ini, orang buat bangunan itu, fungsinya untuk apa? Belum tahu lagi. Orang buat convention center, tanya pegat cik, le dah pegat, bro inan, relah keroi. Belum tahu fungsinya apa. Kita buat PDA convention center misalkan. Oh wah megah. Pergi ke Kuala Lumpur, ada Kuala Lumpur Convention Center. Tanya di PDA Pinasid. Oh mak kata mari Kuala Lumpur, tanya hebat hat. Bangunan hebat. Masuk ke dalam. Setelah dibuat, ini fungsinya untuk apa? Belum tahu lagi. Entah rumah sakit mau dibuat, entah kantor ini, entah kantor itu. Tapi sudah convention center. Ya. Tanya ikut, tak fungsikan belum tahu. Ini kondisi kita. Nah, jadi musyawarah. Ini tim musyawarah Umar adalah orang yang selalu dalam setiap masalah itu memberikan pendapat. Ya. Difungsikan. Sehingga begitulah jadinya kehidupan maju, kehidupan teratasi dengan baik. Nah, jadilah kebiasaan. Manpakan hana difungsikan tengku, bukan masalah tim ahlinya, bukan salah tim penasehatnya, tetapi gaya hidup hari ini yang namanya musyawarah hanudib tidak berlaku. Karena itu sudah menjadi saat ini kebiasaan hidup kita untuk mendengarkan pendapat orang itu kita belum sanggup dan dengar pendapat kau. Masuk dalam musyawarah, keluar dari musyawarah, ya. Musyawarah itu apa saja kita ceritakan di situ, macam-macam, semua orang menceritakan pendapatnya. Keluar dari situ, dari musyawarah, menggunjinglah. Yang pendapatnya yang pergi menggunjinglah semuanya. Kita belum ada, seperti tidak ada adab musyawarah. Sebagai hana dato oleh musyawarah kibat. Ya. Keluar dari musyawarah bukannya ceritakan hasil keputusan bersama, bukan, tapi cerita bahwa itu kumpulan keberahnya, itu kumpulan keberahnya, alih kiban kanyannya, semua tersud bajaya tubit daripada musyawarah. Ya, padahal musyawarah khusus itu adalah tutup pintu untuk melihat pendapat yang terbaik itu yang akan keluar. Pendapat yang hanampah berarti kakak hana tanya pakai. Enggak, keluar dari musyawarah. Pendapat yang bunuh di dalamnya yang hana cocok sebagai kesimpulan, itulah yang akan pertubi ulua sud bajai orang mendung. Sehingga orang ya musyawarah, hati-hati. Baik musyawarah. Takut untuk memberikan pendapatnya. Ini kehidupan yang salah. Ya, justru penting dalam musyawarah takalan mandum pendapat. Semua pendapat yang penting apa? Nanti ambil yang terbaik dari semua. Begitu adab musyawarahnya. Ya, jadi karena gaya hidup kurang kita menghargai orang lain sehingga nilai musyawarah dalam hidup juga berkurang. Ini harus kita perbaiki. Tidak bisa dalam urusan dunia tanpa musyawarah. Bangun masjid sekalipun juga. Kita mengurus masjid juga mesti ada musyawarah. Ada musyawarah yang kita putuskan bersama. Karena itu menyangkut masalah hajat orang banyak. Bukan hajat kondisi kita sendiri. Walaupun lun imumci, walaupun lun ketua. Ketua itu kebijakan yang baik adalah yang diambil bukan sendiri. Tetapi dengan musyawarah. Baik, kemudian faqala Uyainah ladunka rahmah innaka antal wahhab amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan seluruh para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang Allah muliakan selalu. Alhamdulillah, kepada Tengku Imam Syekh Masjid Al-Qurban, kepada panitia masjid dan kepada seluruh panitia Safari Subuh PD, dan kita ucapkan terima kasih kepada Tengku Mufaddal Fuzari tadi yang telah mengimami kita solat dengan suara yang merdu.
Dan yang saya muliakan ya, dan saya doakan selalu Allah rahmati, Allah sayangi, Allah kasihani selalu para jamaah solat subuh, Bapak Ibu, Umi dan Ayah Manmandum yang Allah muliakan. Alhamdulillah, bak subuhnya Allah pemerempak lam kita kembali di masjid yang mulianya Masjid Qurban, Al-Qurban. Ya, InsyaAllah Nabi Allah beramai orang yang berkurban untuk masjidnya sehingga bagah selesai insyaAllah ta'ala. Ya. Terima kasih kepada panitia yang kahek. Ya. Nepikir kibancara masjidnya berbagah selesai, bagah le. Ya. Alhamdulillah masjid yang megah menyala entre insya-Allah ya. Insya-Allah le yang orang yang akan berkorban untuk dan juga bersedekah untuk kemakmuran masjidnya ya. Siapa yang enggak sanggup bersedekah dengan memberikan uang, maka bersedekahlah dengan diri sendiri ya. Dengan cara apa? Medro kena. Ya. Lo hai lo mepeng kena masjid. Pocik men ku lo medro mandang je sangnya lebih good. Tapi B3, tapi. Ya. Khususnya bagi kita masyarakat seputaran masjid. Ya. Alhamdulillah, ya, ramai kitanya. Alhamdulillah ramai penduduk masjid di sekitar sini. InsyaAllah akan mampu dengan mudah untuk memakmurkan masjid ini. Nah, InsyaAllah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya pergi ke Lok Semawe kemarin. Ya, beberapa tempat selalu diucapkan atau dikasih tahu oleh panitia bahwa penceramah kita, khatib kita dari Banda Aceh. Ya, Ustaz Amri dari Banda Aceh. Alih jarang lon ceramah tigli sehingga kai pegah orang Banda Aceh. Ya. Jadi payah le londang sigli supaya deh bawanya dari Sigli, dari PD kan dari Banda Aceh. Ya, maka lom pegah bawanya bela cok video betul pakan hotel Sigli karena le cok video dah di Banda Aceh, maka ini bela cok Sigli supaya depa orang Sigli rupanya orang PD ya. Alhamdulillah, ni bak subuh yang berbahagianya kita akan sedikit melihat kepada sebuah kisah yang terjadi pada masa sahabat Nabi, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau, sehingga kisah ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi ibrah banyak bagi kita bersama. Pertama kita lihat kisah ini diceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahawa qadima Uyainah bin Hisn bin Uzaifah bin Badr fanazala ala ibn akhihi al-Hurr bin Qais bin Hisn wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar. Datang ke Madinah seorang bernama Uyainah. Uyainah bin Hisn ibn Huzaifah ibn Badr. Datang ke Madinah, fanazala ala ibn akhil Hurr ibn Qais. Beliau datang ke Madinah dan singgah di rumah anak saudaranya, anak saudara kandungnya yang bernama Hurr ibn Qais. Anak adik ke atau anak abang ke? Berarti singgah di rumah siapa? Keponakan ya. Ini Uyainah singgah di rumah keponakan beliau yang bernama Hurr bin Qais di Madinah. Siapa Hurr bin Qais ini? Ibnu Abbas memberikan informasi kepada kita bahwa Hurr bin Qais ini adalah wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Bahwa Hurr bin Qais ini adalah termasuk salah seorang yang dekat dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang yang tahu dengan Umar bin Khattab. Siapa Umar pada saat itu? Pada saat itu Umar adalah khalifah Amirul Mukminin. Jadi kisahnya ini setelah Nabi wafat.
Kemudian wa kana al-qurra ashabu majlisi Umar wa musyawarati. Dan informasi selanjutnya adalah Hurr bin Qais, anak kumun dari Uyainahnya, adalah kana al-qurra, termasuk adalah qurra. Qurra, makna qurra pada masa itu, masa sahabat dan juga masa zaman setelahnya, qurra itu adalah orang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Apakah ahli Al-Quran? Bermakna menghafal Al-Quran, mengetahui maknanya, mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui qiraat yang banyak, mengetahui asbabun nuzul, ya, semuanya. Dari sisi mereka adalah sebagai rujukan dalam bidang Al-Quran. Itu disebut dengan qurra dalam masa itu, pada masa itu. Jadi bukan disebut Al-Hafiz, Ustaz. Bukan Al-Hafiz, ya. Kalau hari ini ada istilah apa? Tadi nan orang apa? Ada yang menghafal Al-Quran namanya Al-Hafiz. Al-Hafiz ini dalam ilmu hadis itu yang menghafal lebih daripada 200.000 hadis. Ya, dengan matan dan sanad yang lengkap tentunya, dan dengan hukum dan mengetahui, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz. Tapi di dalam masalah Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran disebut dengan Al-Hafiz itu baru ada zaman sekarang, zaman now lagi. Ya, zaman now. Jadi orang disebutkan namanya, setelah namanya ada Al-Hafiz ujungnya. Untuk apa itu? Sebagai nama dia telah menghafal Al-Quran. Ini istilah populer di Indonesia dan Malaysia mungkin. Tetapi di Arab tidak ada. Di Mesir tidak ada disebut Al-Hafiz Al-Fulan, tidak ada. Atau Fulan bin Fulan Al-Hafiz, tidak ada. Ya. Ini istilah di Indonesia benar-benar. Tulisannya populer di Indonesia. Hafal Al-Quran, tapi maaf cakap, hanya bukan mengecilkan, tapi ini yang terjadi, ya, bahwa menghafal huruf Al-Quran. Ya, sekedar hafal huruf Al-Quran tapi sudah disebutkan Al-Hafiz. Tapi ini menurut kami tidak, gelar Al-Hafiz itu besar, apalagi di dalam hadis. Mengetahui banyak masalah hadis dan hukum-hukumnya. Sedangkan anak kita yang menghafal Al-Quran mungkin menghafal huruf. Mana menghafal huruf apa? Kalau kita tanya ayat tentang ini apa? Tentang masalah warisan, tentang masalah kalau meninggal ayahnya saja tanpa ibunya, apa ayatnya? Hanampom, ya. Makna tidak tahu, qiraat juga tidak kita ketahui. Jadi baru mereka, anak-anak kita baru menghafal huruf Al-Quran, belum menghafal makna dan hukumnya juga. Berarti belum cocok kita katakan ini penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran bukan cuma huruf, tapi lebih dari itu adalah kandungan, hukum, makna dan qiraat yang banyak yang menjadi rujukan. Ya, sehingga mau tahu Al-Quran dari dialah. Sehingga kita katakan Al-Hafiz itu kalau kita memang mau mengatakan Al-Hafiz karena memang sudah menjadi rujukan bidang Al-Quran, itu mungkin lain cerita. Nah, tapi yang pasti kami sampaikan, ini gelar baru populer di masa kita saat ini. Jadi tidak ada mungkin di Arab, di Mesir saja tidak sampai disebutkan seperti itu. Tapi dulu disebut dengan qurra. Qurra itu memang rujukan bidang Al-Quran, bukan Al-Hafiz. Nah, jadi ini sekedar informasi untuk kita tahu. Bagi ayahanda juga, kalau misalkan yang sudah anaknya sudah mulai, alhamdulillah, mulai beranjak untuk menghafal Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran dalam makna, sudah selesai menghafal huruf-huruf Al-Quran 30 juz, ini adalah sebuah kabar gembira bahwa mereka sudah menapaki tangga untuk menjadi ahlul Quran di masa hidupnya, insyaAllah. Dan jangan sedih kalau tidak disebut Al-Hafiz, ya. Nyo anaikan Al-Hafiz anak lo nago, ya. Tidak, jangan bersedih, ya. Gelar ini tidak dipakai di zaman dulu, baru sekarang saja dipopulerkan, itu juga di kalangan kita karena ada aura senang anak-anak hidup dengan Al-Quran. Itu sebuah kegembiraan. Kemudian ashabu majlisi Umar wa musyawarati. Nah,
Di samping Hurr bin Qais ini adalah seorang yang ahli Al-Quran, beliau juga adalah tim majlis penasehat Umar. Nah, jadi anak kumun Tengku Uyainahnya yang bernama Hurr bin Qais, tim ahli musyawarah Umar. Tim penasehat Umar bin Khattab yang merupakan Amirul Mukminin. Ya, jadi anak kumun ganyan urang rayu di Madinah. Maka gejak Madinah gejak singgah ba anak kumun gitu ya. Kuhulan kanu au syubbanan. Ibnu Abbas menceritakan bahwa tim majlis musyawarah Umar itu kuhulan kanu au syubbanan. Orang yang sudah tua dan juga masih muda. Nah, jadi gebi informasi kepada kita oleh Ibnu Abbas bahwa tim musyawarah daripada Sayyidina Umar itu orangnya ada yang tua, ada yang muda juga. Jadi mencampur di dalam. Kan cuma sidro, tapi bercampur di dalamnya. Na agam, na tuha dan na yang muda. Jadi bandua kelompok orangnya na. Begitulah tim musyawarah. Tidak bisa cuma orang tua saja. Karena yang tua-tua punya banyak pengalaman, tapi kadang masalah baru belum tahu cara mengatasinya. Anak muda yang lebih paham masalah itu. Karena mereka hidup di masa sekarang. Kuhul di sini dalam bahasa Arab dipakai untuk orang berumur 40 tahun ke atas, itu kuhul namanya. Jadi dianggap masa tua, bukan lagi masa muda. Sedangkan kalau 40 ke bawah itu masih syubban, masih dianggap anak muda. Jadi tim musyawarah Umar seperti itu. Jadi dalam masalah beliau mengurus urusan negara, musyawarah, ada tim musyawarah yang selalu berfungsi, yang beliau menanyakan masalah. Sampai pernah disebutkan salah seorang lagi tim musyawarah Umar itu yang paling penting adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang biasanya memberikan banyak solusi masalah yang sangat sulit dipecahkan. Sulit untuk diambil keputusan. Biasanya Ali bin Abi Thalib yang mampu untuk memberikan keputusan yang sangat bijak. Itu yang diambil oleh Umar bin Khattab. Sehingga ada istilah pada masa Umar disebut dengan qadiyatun man la aba hasanalaha. Sebuah problem, sebuah masalah yang tidak ada Abu Hasan di situ. Abu Hasan itu adalah Ali. Jadi kalau masalah yang enggak ada solusinya, belum bisa diambil solusi, Umar mengatakan ini masalah yang tidak ada Abu Hasan di sini. Hanya solusi. Jadi identik Abu Hasan atau Ali dengan solusi yang Umar ambil. Beliau mengurus urusan negara, urusan orang banyak, urusan dunia, diurus dengan banyak bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli di sekeliling beliau. Pada saat kadang di pemerintahan kita atau di tempat kita hidup, administrasi kita, tim musyawarah ada, tim penasehat ada, tapi enggak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Tidak memang ditanyakan, tidak juga difungsikan. Katanya bapak-bapak bupati misalnya, pegat dengan tim ahli, tim penasehat yang merempak gaji khusus untuknya, nadu orang drone. Jadi cik tu kamu wahana cik, kadang mesti belum tiga dan tanah sapu nak. Itanya kita bisa membuat lagi urang, lagi nanggrogok yang haya, tapi tak fungsikan hana dato. Persis ya, kita buat bangunan, orang buat bangunan ini, orang buat bangunan itu, fungsinya untuk apa? Belum tahu lagi. Orang buat convention center, tanya pegat cik, le dah pegat, bro inan, relah keroi. Belum tahu fungsinya apa. Kita buat PDA convention center misalkan. Oh wah megah. Pergi ke Kuala Lumpur, ada Kuala Lumpur Convention Center. Tanya di PDA Pinasid. Oh man kata mari Kuala Lumpur, tanya hebat hat. Bangunan hebat. Masuk ke dalam. Setelah dibuat ini fungsinya untuk apa? Belum tahu lagi. Entah rumah sakit mau dibuat, entah kantor ini, entah kantor itu. Tapi sudah convention center. Ya. Tanya ikut, tak fungsikan belum tahu. Ini kondisi kita. Nah, jadi musyawarah ini, tim musyawarah Umar adalah orang yang selalu dalam setiap masalah itu memberikan pendapat. Ya. Difungsikan. Sehingga begitulah
Jadinya kehidupan maju, kehidupan teratasi dengan baik. Jadilah kebiasaan. Man pakan hana difungsikan tengku. Bukan masalah tim ahlinya. Bukan salah tim penasehatnya. Tetapi gaya hidup hari ini yang namanya musyawarah hanudib. Tidak berlaku. Karena itu sudah menjadi saat ini kebiasaan hidup kita. Untuk mendengarkan pendapat orang. Itu kita belum sanggup. Kita dengar pendapat kau. Masuk dalam musyawarah. Keluar dari musyawarah. Ya. Musyawarah itu apa saja kita ceritakan di situ. Macam-macam. Semua orang menceritakan pendapatnya. Keluar dari situ. Dari musyawarah. Menggunjinglah. Yang pendapatnya yang pergi-begah benar. Yang pergi-begah benar. Menggunjinglah semuanya. Kita belum ada seperti tidak ada adab musyawarah. Sebagai hana datang oleh musyawarah kibat. Ya. Keluar dari musyawarah bukannya ceritakan hasil keputusan bersama, bukan, tapi cerita bahwa itu kumpulan ngebegahnya, itu kumpulan ngebegaji, alih kiban kanyannya. Semua tersud baja ya tubit daripada musyawarah. Ya. Padahal musyawarah khusus itu adalah tutup pintu untuk melihat pendapat yang terbaik itu yang akan keluar. Pendapat yang hanampah berarti kakak hana tanya pakai. Enggak, keluar dari musyawarah. Pendapat yang bunuh di dalamnya yang hana cocok sebagai kesimpulan, itulah yang akan pertubi ulua sud baje urang mendum. Sehingga urang ya musyawarah hati-hati. Baik musyawarah. Takut untuk memberikan pendapatnya. Ini kehidupan yang salah. Ya, justru penting dalam musyawarah takalan mandum pendapat. Semua pendapat yang penting apa? Nanti ambil yang terbaik dari semua. Begitu adab musyawarahnya. Ya, jadi karena gaya hidup kurang kita menghargai orang lain sehingga nilai musyawarah dalam hidup juga berkurang. Ini harus kita perbaiki. Tidak bisa dalam urusan dunia tanpa musyawarah. Bangun masjid sekalipun juga. Kita mengurus masjid juga mesti ada musyawarah. Ada musyawarah yang kita putuskan bersama. Karena itu menyangkut masalah hajat orang banyak. Bukan hajat kondisi kita sendiri. Walaupun lun imumci, walaupun lun ketua. Ketua itu kebijakan yang baik adalah yang diambil bukan sendiri. Tetapi dengan musyawarah. Baik, kemudian faqala Uyainah bin akhi, Uyainah libni akhihi. Lalu tengku Uyainahnya, tak begah tengkunya mudah kita pahami dalam bahasa Aceh, adalah beliau katakan kepada keponakan beliau Hurr bin Qais. Beliau katakan apa? Ya ibn akhi, hal laka wajhun inda hadzal amir fatasta'zin li alaihi. Beliau cerita bahawa beliau minta kepada keponakan beliau, bukankah engkau dekat dengan Amirul Mukminin? Katakan dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin bahasa ya adalah seorang khalifah tertinggi di dalam dunia Islam pada saat itu. Ya. Engkau dekat dengan Amirul Mukminin. Ya. Apakah mungkin engkau minta izin aku berjumpa dengannya? Ya, beliau punya anak kumun yang dekat dengan Amirul Mukminin, mau jumpa, beliau dekati anak kumun ganyan untuk bisa berjumpa dengan khalifah orang tertinggi, jabatan tertinggi di dunia Islam pada saat itu. Pas fatas ta'zinli. Lalu kemudian apa dijawab? Sa'asta'zinu laka alaihi. Jud, bisa, saya akan minta izin kepada Amirul Mukminin. Beliau berjumpa dengan khalifah, ingin berjumpa dengan khalifah dengan cara apa? Melalui link, melalui orang dekat, melalui orang dalam. Jadi ada Ustaz, orang yang menjumpai penguasa melalui orang dalam, orang dekat. Zaman dulu. Ada? Nah, anak kemun dengan nyainan. Mangan ya. Punya anak keponakan di situ. Bisa jumpa. Beliau tahu ada keponakannya, orang dekat, orang dalam, mau jumpa Amirul Mukminin. Dan karena inyo adalah abwaga, ya beliau berkata astagzinulak. Lu laki izin akan lu perempuan don. Istilah orang dalam.
istilah orang dekat. Ada orang dekat dengan penguasa, orang dalam dengan penguasa. Hari ini menyatakan pegah na orang dalam, na orang dekat itu positif atau negatif? Na orang dalam. Gayanya na orang dalam. Positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Nyo kana urun dalam kayaknya. Ya. Kenapa negatif? Ya. Ini negatif jadinya zaman kita kenapa? Sebelumnya adalah itu kan lumrah. Orang untuk berjumpa dengan seseorang melalui orang yang dia kenal dan yang dikenal oleh orang itu lagi. Itu lumrah hari ini. Kita pergi ke sebuah kampung, di kampung itu siapa yang bisa kita kenal, yang kita kenal dekat dengan kita, ya pasti pergi kampung itu melalui orang itu. Itu kan hal yang lumrah. Masa saya pergi ke suatu tempat melalui orang yang saya tidak kenal, orang itu tidak kenal saya? Ya. Kan nggak mungkin saya bisa berkenalan dengan orang kampung dengan atau orang lain di kampung itu juga. Yang saya tidak kenal, mesti melalui orang yang saya kenal. Itu kan fitrah seperti itu. Tapi hari ini dalam masalah jabatan kekuasaan, administratif dan yang lain, kalau dibilang orang dalam ada istilah negatif. Kenapa? Ada kezaliman di sana. Gara-gara ada orang dalam, dia bisa menggeser yang bukan orangnya ataupun dia mendapatkan hak yang bukan haknya. Nah, itu istilah orang dalam hari ini. Ada orang dekat dengan penguasa hari ini menjadi negatif karena dengan orang dekat itu dia melakukan yang tidak sebenarnya. Dia tidak berhak, tapi karena ada orang dalam, jadi dia mendapatkan hak yang bukan haknya. Ini yang menjadi negatif. Tapi seseorang punya orang dalam, orang dekat, dengan itu dia mendapatkan yang merupakan haknya, itu nggak ada masalah. Begitu juga orang dalam atau penguasa, karena ada orang dekat, dia berikan hak orang tersebut, orang yang bukan dekat dengannya juga dia berikan hak. Itu nggak ada masalah. Beliau itu dekat dengan orang yang dekat beliau, orang yang nggak dekat beliau juga dekat. Nggak ada masalah penguasa seperti itu. Tapi yang masalah hari ini, penguasa hanya dekat dengan orang dekat. Yang hana tong, yang hana peduli. Itu yang jadi masalah. Makanya orang dekat